Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian. Pattern Raw Cerit malam ini sudah menunggu. Pagi itu udara di desa kecil Jawa Tengah terasa dingin dan lembab. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, dan embun menetes di atap warung sederhana milik Pak Ihsan dan Bu Tuti. Warung itu berdiri di pinggir jalan raya yang sepi kendaraan, hanya beratapkan seng berkarat dan dinding dari anyaman bambu. Di depan warung, spanduk pudar bertuliskan soto ayam Mbah Ihsan, berkibar lemah tertiup angin. Sudah hampir seminggu, warung itu sepi. Dari pagi sampai sore, hanya 2 atau 3 pembeli yang mampir. Kadang malah tidak ada sama sekali. Kuah soto di panci besar dibiarkan mendidih perlahan, menebar aroma gurih yang seakan sia-sia, karena tak ada yang datang mencicipinya. Ya Allah, kok makin sepi ya Pak? Keluh Bu Tuti pelan sambil mengaduk kuah soto. Suaranya terdengar pasrah. Pak Ihsan hanya diam. Wajahnya lesu, matanya menatap kosong ke arah jalanan. Rokok kretek di tangannya sudah habis separuh tapi belum sempat dihisap. Entahlah Ti, mungkin rejeki kita lagi seret, katanya dengan suara berat. Dari seberang jalan terlihat warung Bu Udin pesaing mereka. Warung itu selalu ramai. Motor dan mobil berhenti silih berganti. Tawa pembeli terdengar jelas. Dan suara sendok beradu dengan mangkok terdengar nyaring. Asap kuah soto mengepul dari dapur Bu Udin, menandakan betapa larisnya warung itu. Setiap kali menatap ke arah sana, hati Pak Ihsan terasa panas. Padahal resepku ini dari bapakku sendiri, tapi kenapa warung Bu Udin yang lebih laku? Gumamnya pelan, suaranya bercampur iri. Bu Tuti hanya diam, takut menambah kemarahan suaminya. Ia tahu akhir-akhir ini Pak Ihsan mudah marah. Apalagi kalau membahas soal warung. Hari menjelang sore, tak satu pun pembeli datang. Anak bungsu mereka, Bima, duduk di lantai menggambar dengan arang bekas kayu bakar. Pak, aku lapar, ucapnya polos. Pak Ihsan hanya tersenyum kecut. Lalu memberikan sepotong tempe goreng yang sudah dingin. Dia tahu benar, uang di laci sudah hampir habis. Besok mereka tak tahu apakah masih bisa membeli ayam untuk jualan atau tidak. Menjelang malam saat warung hendak ditutup, datang seorang lelaki tua berpakaian compang-camping. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi aneh, seolah bisa menembus hati siapapun yang menatapnya. Mas, sotonya masih? Tanyanya dengan suara serak. Masih, Pak. Tapi tinggal sedikit, jawab Bu Tuti sopan. Orang tua itu duduk di kursi kayu tua, tersenyum samar. Saya suka soto yang kuahnya lama direbus. Makin lama makin nikmat. Bu Tuti menyajikan semangkuk soto dan lelaki tua itu makan perlahan. Setiap sendok yang masuk ke mulutnya membuat suara aneh, seperti mendesis. Setelah selesai, ia menatap Pak Ihsan. Enak, tapi bukan soal rasa yang menentukan pembeli datang, Mas. Katanya pelan. Pak Ihsan menatap heran. Maksudnya? Lelaki tua itu tersenyum miring lalu berbisik, kalau ingin ramai, kadang butuh sedikit pengorbanan. Ucapan itu membuat bulu kuduk Pak Ihsan berdiri, tapi sebelum ia sempat bertanya, lelaki tua itu sudah bangkit berdiri. Kalau Mas benar-benar ingin warungnya ramai, datanglah ke hutan larangan di sebelah utara desa, malam Jumat Kliwon. Pasti ada yang bisa bantu, katanya sambil berjalan pergi ke dalam kabut malam. Pak Ihsan hanya terpaku di tempat, mencoba mencerna kata-kata itu. Hutan larangan? Gumamnya pelan. Bu Tuti yang mendengar langsung menegur, Pak jangan aneh-aneh. Orang bilang hutan itu angker. Banyak yang hilang kalau masuk sana. Namun dalam hati Pak Ihsan, bibit keputusasaan sudah tumbuh menjadi rasa penasaran yang berbahaya. Malam itu setelah warung ditutup, Pak Ihsan tak bisa tidur. Angin malam berhembus lewat celah jendela, membawa suara-suara aneh dari kejauhan, seperti ayam berkokok, tapi terdengar panjang dan berat, seperti bukan suara ayam biasa. Ia menatap langit-langit rumah, pikirannya dipenuhi bayangan warung Bu Udin yang ramai. Ia teringat wajah anak-anaknya yang kelaparan dan istrinya yang semakin cemas setiap hari. Kalau memang itu satu-satunya cara, gumamnya pelan. Aku harus coba. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan lalu hening. Dan di tengah keheningan malam itu, bayangan lelaki tua berpakaian compang-camping seakan muncul di depan warung. Berdiri diam di bawah sinar bulan, dengan senyum lebar yang tak manusiawi. Itulah awal dari langkah gelap Pak Ihsan menuju jalan pesugihan, jalan yang kelak akan menyeret seluruh keluarganya ke dalam kutukan berdarah yang tak bisa dihindari. Malam itu langit gelap tanpa bintang.
Angin berhembus lirih melewati pepohonan jati di pinggir desa, menimbulkan suara gemerisik seperti bisikan-bisikan halus. Bulan separuh menggantung pucat di langit, menerangi jalan setapak berdebu yang menembus ke arah hutan larangan. Tempat yang selama ini dijauhi oleh warga desa. Di sanalah, seorang pria paruh baya berjalan sendirian sambil membawa ayam jantan hitam di tangan kiri dan sebatang lilin kecil di tangan kanan. Pria itu adalah Pak Ihsan. Wajahnya terlihat tegang, namun matanya menyala dengan campuran rasa penasaran dan putus asa. Ia ingat jelas pesan lelaki tua misterius yang datang ke warungnya malam sebelumnya. Datanglah ke hutan itu pada malam Jumat Kliwon. Panggil namaku dan mintalah rezeki yang kau inginkan. Tapi ingat, setiap yang kau terima, ada gantinya. Langkahnya terhenti di mulut hutan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti gerbang raksasa yang menyembunyikan dunia lain di baliknya. Udara di sekitar terasa lebih dingin, lembab, dan berat. Dari dalam hutan terdengar samar suara gamelan, seperti bunyi kendang dan gong yang dimainkan dari kejauhan. Bismillah, bisik Pak Ihsan ragu. Tapi begitu kaki kanannya melangkah masuk, lilin di tangannya padam seketika meski tak ada angin yang berhembus. Suasana berubah, kabut tipis mulai turun, menutupi jalan tanah yang becek. Bayangan pohon tampak seperti sosok-sosok tinggi yang berdiri memandangnya. Setiap langkah menimbulkan bunyi lirih, seolah tanah hutan itu bernapas. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berbisik, lembut tapi mengerikan. Kau datang mencari rezeki atau mencari maut, Ihsan? Pak Ihsan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Siapa itu? Suaranya bergetar, tak ada jawaban, hanya suara daun kering bergesekan. Dan dari arah belakang, ayam hitam yang dibawanya mulai berkokok pelan. Kokokannya panjang dan serak, tak seperti ayam biasa. Beberapa langkah kemudian, Pak Ihsan sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah batu besar berlumut, dan di depannya terdapat sesajen lama, bunga kering, dupa yang sudah padam, dan wadah tanah liat berisi sisa darah beku. Ia teringat pesan si lelaki tua. Di depan batu itu, sebut namaku, Ki Werdiseta, maka penjaga hutan akan menemuimu. Dengan tangan gemetar, Pak Ihsan meletakkan ayam hitam di atas batu. Ki Werdiseta, panggilnya dengan suara serak. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang begitu mencekam. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar langkah kaki berat. Pelan tapi pasti, suara itu semakin dekat. Pak Ihsan mundur setapak, matanya berusaha menembus kabut. Lalu dari kegelapan muncul sosok perempuan tua. Rambutnya panjang kusut, kulitnya pucat kehijauan dan matanya merah menyala. Giginya panjang seperti taring dan ia berjalan tanpa suara. Pak Ihsan terpaku, keringat dingin menetes di pelipisnya. Perempuan itu berhenti tepat di depan batu besar, lalu berkata dengan suara serak namun menggema. Kau yang memanggil nama itu? Iya, saya butuh bantuan, jawab Pak Ihsan terbata. Sosok itu tersenyum samar, menampakkan giginya yang mengerikan. Bantuan untuk apa? Saya ingin warung saya ramai. Saya ingin rezeki untuk keluarga saya, katanya dengan nada putus asa. Perempuan itu tertawa pelan, tapi tawanya terdengar seperti tangisan bayi yang dicampur suara ayam berkokok. Suara itu membuat bulu kuduk Pak Ihsan berdiri. Hahaha, semua bisa. Tapi setiap rezeki ada gantinya, Ihsan. Dari balik kabut muncul ayam hitam raksasa sebesar kambing, dengan mata merah menyala. Suaranya bergaung ke seluruh hutan. Perempuan itu mengelus kepala ayam itu dan berbisik, ambil darah ayam itu, campur dengan kuah soto pertamamu besok pagi. Dan ingat, jangan pernah berhenti menjual. Kalau berhenti, nyawamu dan keluargamu jadi bayarannya. Pak Ihsan menatap makhluk itu dengan ketakutan, tapi di kepalanya terbayang wajah anak-anaknya, istrinya, dan warung sepi yang hampir bangkrut. Ia mengangguk pelan lalu mengambil sebilah pisau kecil dari kantong. Dengan gemetar ia menyembelih ayam hitam itu di atas batu. Darahnya mengucur pekat, hitam seperti oli, dan mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung. Hutan tiba-tiba bergetar. Dari tanah muncul asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah samar, menangis, tertawa, lalu menghilang satu persatu. Suara gamelan semakin keras, seperti ada pesta gaib yang dimulai di kedalaman hutan. Perempuan tua itu mendekat dan berbisik di telinga Pak Ihsan. Rezekimu akan datang besok, tapi jangan lupa, satu mangkok, satu nyawa. Seketika kabut di sekitar mereka menghilang. Hutan kembali sunyi.
Pak Ihsan sadar ia sudah berdiri di pinggir jalan desa, tepat di depan warungnya sendiri, tanpa tahu bagaimana ia bisa keluar dari hutan. Di tangannya masih ada bekas darah hitam yang belum mengering, dan dari kejauhan, terdengar ayam berkokok panjang sekali, sampai gema suaranya hilang di telan angin. Ia menatap ke dalam warung yang gelap dan kosong, lalu tersenyum tipis. Besok, semuanya akan berubah, bisiknya pelan. Namun dari dalam warung terdengar suara lirih yang tak seharusnya ada. Seperti bisikan perempuan yang berkata pelan, "Kau sudah memulai, Ihsan. Tak ada jalan kembali." Dan malam itu, hutan larangan kembali sunyi. Tapi bagi Pak Ihsan, pintu ke dunia pesugihan sudah terbuka. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan jati, menandai awal hari baru di desa kecil itu. Udara masih dingin, tapi di warung sederhana milik Pak Ihsan dan Bu Tuti, sudah ada aroma gurih kuah soto yang mengepul dari panci besar. Bu Tuti dengan lincah menyiapkan sambal, kecap dan irisan daun bawang. Sementara Pak Ihsan duduk diam di bangku panjang, menatap panci yang mendidih pelan. Air kuah soto pagi ini tampak lebih keruh dan kehitaman, berbeda dari biasanya. Di permukaan kuah, mengambang lemak-lemak tipis berwarna merah gelap seperti bercampur darah. Bu Tuti sempat heran, "Pak, kok kuahnya beda ya? Warna sama baunya agak aneh." Pak Ihsan cepat menjawab, "Mungkin karena ayamnya beda. Tadi aku beli di pasar lain." Bu Tuti mengangguk ragu tapi tak berkata lagi. Ia tak tahu bahwa semalam, Pak Ihsan menuangkan darah ayam hitam dari hutan itu ke dalam panci sotonya. Menjelang siang, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya mulai terlihat. Satu persatu, orang berdatangan ke warung mereka. Awalnya hanya 1-2 pembeli, lalu semakin banyak. Dalam waktu setengah jam, semua kursi penuh. Bahkan beberapa pengendara motor berhenti di pinggir jalan hanya karena tergoda aroma soto yang luar biasa menggoda. "Bu, tambah satu lagi ya." "Rasanya beda banget, enak banget sotonya. Kuahnya itu loh, gurih banget, bikin nagih." Bu Tuti sampai kewalahan melayani pesanan. Ia memandang suaminya yang berdiri di dekat dapur dengan wajah datar. Hanya tersenyum tipis melihat antrean yang semakin panjang. Hari itu mereka habis 5 ekor ayam, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat malam tiba, uang menumpuk di meja. Bu Tuti tak berhenti bersyukur, sementara Pak Ihsan duduk diam menatap panci kosong di dapur. Kuah soto yang tadinya menghitam kini sudah habis, hanya tersisa endapan merah kehitaman di dasarnya. Dari sela endapan itu seolah terdengar suara lirih, seperti napas seseorang yang berdesah pelan. "Pak." Bu Tuti menepuk bahu suaminya. "Ayo tidur, sudah malam." Pak Ihsan menoleh. "Kau dengar suara itu?" "Suara apa?" "Tadi, seperti ada yang berbisik dari dalam panci." Bu Tuti tertawa kecil meski wajahnya terlihat tegang. Mungkin angin. Kau capek kali." Tapi malam itu saat mereka hendak tidur, suara ayam berkokok terdengar dari arah dapur. Padahal sudah larut malam, jam 2 dini hari. Suara kokokan itu panjang dan berat. Disusul suara langkah kaki seperti ada yang berjalan di lantai bambu. Bu Tuti bangun setengah sadar dan melihat ke arah dapur. Dari celah pintu tampak cahaya merah redup keluar dari panci besar yang masih di atas tungku. Ia memanggil suaminya, tapi saat kembali melihat ke arah dapur, cahaya itu menghilang, berganti dengan suara tetesan air yang jatuh satu-satu. Keesokan paginya, hal aneh lain kembali terjadi. Ketika Bu Tuti membuka dapur, ia menemukan bulu ayam hitam menempel di sekitar tungku. Padahal semalam tak ada ayam satu pun di dapur. Ia memungut bulu itu, tapi saat disentuh, bulu itu basah seperti habis direndam darah. "Aneh," gumamnya pelan. Pak Ihsan datang sambil membawa ember air. "Buang saja. Jangan pikir macam-macam." Namun hari itu warung mereka kembali luar biasa ramai. Orang-orang datang dari luar desa. Ada yang bilang, katanya soto Pak Ihsan rasanya beda, bikin ketagihan. Bahkan Bu Udin, saingan lamanya, datang untuk mencicipi. Tapi setelah suapan pertama, wajah Bu Udin berubah pucat. Ia meletakkan sendok pelan, menatap kuah soto itu seperti melihat sesuatu di dalamnya. "Ada apa, Bu?" tanya Bu Tuti sopan. Bu Udin tak menjawab. Ia bangkit dengan wajah tegang lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, kabar beredar. Rasa soto Pak Ihsan sangat lezat tapi bikin orang ketagihan tak wajar. Beberapa warga mengaku setelah makan, malamnya mereka bermimpi aneh. Melihat ayam hitam berjalan di halaman rumah, atau mendengar suara perempuan tertawa dari arah dapur. Suatu malam,
Anak sulung mereka, Rina, terbangun karena mendengar suara dari dapur. Ia mengintip pelan lewat celah pintu kamar. Dari sana terlihat ayahnya berdiri di depan panci, menyendok kuah dan menuangkannya ke tanah, seperti memberi makan sesuatu yang tak terlihat. "Untukmu, biar besok warungku tetap ramai." Suara Pak Ihsan pelan tapi jelas. Rina menutup mulutnya menahan jeritan. Ia kembali ke kamar dan bersembunyi di bawah selimut. Tubuhnya gemetar. Pagi harinya, ia mencoba menceritakan pada ibunya, tapi Bu Tuti hanya diam dan menatap ke arah suaminya yang sedang menyiapkan dagangan. Tatapan Pak Ihsan pagi itu berbeda. Kosong tapi tajam. Seperti ada sesuatu yang bukan manusia di balik matanya. Hari-hari berikutnya, warung itu semakin ramai. Tapi bersamaan dengan itu, kejadian aneh semakin sering muncul. Seringkali mereka menemukan bekas jejak kaki ayam di lantai dapur setiap pagi. Dan setiap kali mereka mencuci panci besar itu, air cucian selalu berubah menjadi merah pekat. Bahkan suatu malam saat Bu Tuti menutup warung, ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi pelanggan. Padahal semua kursi sudah kosong. Bayangan itu berwujud kabur, tapi tampak seperti lelaki tua berpakaian compang-camping. Sosok yang sama yang dulu datang ke warung mereka. Bu Tuti menutup pintu rapat-rapat dan berlari ke kamar. Tapi malam itu ia mendengar suara berbisik dari arah dapur. "Satu mangkok, satu jiwa. Satu mangkok, satu jiwa." Ia menutup telinganya, tapi suara itu makin jelas seperti dari dalam kepalanya sendiri. Dan keesokan paginya, Pak Ihsan tersenyum lebar saat menghitung uang hasil jualan. Namun di belakang rumah, seekor ayam hitam dengan mata merah berjalan pelan, meninggalkan jejak darah di tanah basah. Itulah awal dari rezeki yang datang tanpa diduga. Dan tanpa ampun. Hari itu, udara di desa terasa berat dan lembab. Langit mendung menggantung sejak pagi, seolah matahari enggan muncul. Warung soto milik Pak Ihsan dan Bu Tuti kembali dipenuhi pembeli seperti biasanya. Aroma soto gurih bercampur dengan bau sambal, daun bawang, dan kecap manis memenuhi udara. Semua orang tampak lahap makan, tak tahu bahwa setiap suapan mereka membawa kutukan yang mengerikan. Namun di tengah keramaian itu, Bu Tuti merasa ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia mengaduk kuah di panci, ia merasa seperti ada sesuatu di dalamnya. Bukan tulang ayam, tapi sesuatu yang berdenyut halus, seolah hidup. Ia sempat terkejut saat melihat gelembung merah kehitaman muncul di permukaan kuah, seperti darah yang mendidih. "Pak, ini kenapa kuahnya begini?" tanyanya dengan wajah cemas. Pak Ihsan yang sedang melayani pembeli hanya menatap sebentar. "Biarin aja. Itu tanda rezeki, jangan diomongin." Nada suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Bu Tuti terdiam, tapi hatinya tak tenang. Sejak hari itu, suaminya berubah semakin aneh. Ia sering melamun di belakang warung sambil membakar dupa, lalu berbicara sendiri dalam bisikan pelan. Kadang ia menatap panci besar itu lama sekali, seperti sedang menunggu sesuatu muncul dari dalamnya. Malamnya, angin bertiup kencang. Hujan belum turun, tapi udara sangat dingin. Di dapur, panci besar berisi kuah soto masih dibiarkan di atas tungku, meski api sudah padam. Rina, anak sulung mereka, sedang belajar di kamar bersama adiknya, Dodi. Sementara si bungsu, Bima, bermain sendirian di ruang tengah dengan mobil-mobilan dari kayu. Tiba-tiba, Rina mendengar suara aneh dari arah dapur. Plop, plop, seperti sesuatu yang jatuh ke dalam air panas. Ia menoleh pada adiknya. "Kau dengar suara itu?" Dodi mengangguk pelan. Mereka berdua berjalan perlahan ke arah dapur, tapi berhenti di depan pintu ketika melihat bayangan seseorang berdiri di sana. Bayangan itu tinggi, berambut panjang, dan tampak sedang menunduk di depan panci besar. Dari tubuhnya menetes sesuatu yang merah ke lantai. Rina menahan napas. Bayangan itu kemudian mengangkat wajahnya perlahan, dan matanya menatap lurus ke arah mereka berdua. Namun yang dilihat Rina bukan wajah manusia, melainkan wajah ibunya. Tapi kulitnya tampak melepuh dan matanya hitam seluruhnya. Rina menjerit keras, tapi saat Pak Ihsan berlari ke dapur, sosok itu sudah hilang. "Ngawur kamu, jangan bikin ibumu takut," bentak Pak Ihsan keras. Rina hanya menangis sambil menunjuk ke arah panci. "Tadi, di situ ada ibu, tapi bukan ibu." Bu Tuti datang tergesa, menenangkan anaknya. Tapi pandangannya tak sengaja tertuju ke panci. Di dalamnya permukaan kuah soto terlihat berwarna merah pekat, dan aroma amis yang sangat menyengat keluar darinya. Keesokan paginya, warung kembali buka seperti biasa. Pembeli tetap ramai, seolah tak ada yang terjadi semalam.
Tapi Bima, anak bungsu mereka, mengeluh sakit perut sejak pagi. Tubuhnya panas, wajahnya pucat dan matanya sayu. Bima, nggak usah ke warung dulu ya, kata Bu Tuti sambil menidurkannya di kamar. Namun siang hari ketika Bu Tuti hendak membangunkannya untuk makan, Bima sudah tak bernapas, tubuhnya dingin. Bibirnya kehitaman, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Bu Tuti menjerit histeris memanggil suaminya berkali-kali, tapi Pak Ihsan hanya berdiri di pintu kamar, terdiam tanpa ekspresi seolah sudah tahu ini akan terjadi. Pak, tolong anak kita. Kenapa diam aja? Pak Ihsan menatap jenazah anaknya lama sekali, lalu berbisik pelan. Dia sudah tenang sekarang, yang penting warung kita tetap buka. Bu Tuti menampar suaminya keras-keras. Kau gila Ihsan, anakmu mati tapi kau mikirin warung. Namun suaminya malah tersenyum tipis, dengan tatapan yang membuat darah Bu Tuti berdesir dingin. Bima hanya tumbal pertama, setelah ini rezeki kita nggak akan habis. Malam itu jenazah Bima disemayamkan di ruang tengah, para tetangga berdatangan memberi belasungkawa. Namun beberapa orang yang duduk di ruang tamu mengeluh mencium bau aneh, seperti darah basi dan daging busuk. Seorang ibu berbisik pelan, kok baunya kayak bau kuah soto ya? Setelah pemakaman selesai, Bu Tuti menangis tak henti-henti di kamar. Ia merasa ada sesuatu yang jahat di rumah mereka. Tapi setiap kali ia ingin bicara soal itu, Pak Ihsan melarang dengan nada mengancam. Kalau kamu buka mulut ke orang-orang, yang mati bukan cuma satu, katanya dingin sambil menyalakan rokok. Tengah malam, ketika semua sudah tidur, suara langkah kaki kecil terdengar dari arah dapur. Langkah itu berirama pelan, seperti tapak anak kecil tanpa alas kaki. Bu Tuti terbangun. Ia mengikuti suara itu perlahan, sampai berhenti di depan dapur. Saat ia menyalakan lampu, darahnya langsung membeku. Di lantai dapur, terdapat jejak kaki kecil yang penuh darah menuju ke arah panci besar. Dan di atas panci itu, terdapat sepasang mata kecil. Mata Bima menatapnya dari permukaan kuah soto yang mendidih pelan. Bu Tuti menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia hanya bisa mundur sambil gemetar, hingga menabrak sesuatu di belakang. Saat menoleh, ia melihat Pak Ihsan berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya merah, dan di tangannya menggenggam pisau dapur. Sudah, kubilang, jangan ganggu rezeki Kuti. Suara Pak Ihsan terdengar rendah, berat, dan bukan seperti suara manusia. Lalu lampu dapur padam. Hanya terdengar suara rebusan kuah yang semakin keras, bercampur dengan suara tawa anak kecil dan kokokan ayam hitam yang menggema panjang ke seluruh rumah. Dan malam itu, tumbal pertama telah dibayar. Warung soto Pak Ihsan pun menjadi warung paling ramai di seluruh desa. Tapi juga warung yang diam-diam menghisap nyawa satu persatu dari keluarga mereka sendiri. Sejak kematian Bima, suasana rumah keluarga Pak Ihsan berubah drastis. Rumah yang dulu ramai oleh tawa anak-anak kini terasa sunyi, dingin dan berbau aneh. Setiap malam, aroma anyir seperti darah basi selalu muncul dari dapur. Kadang samar, kadang begitu kuat sampai menusuk hidung. Bu Tuti berusaha membersihkan dapur setiap hari. Ia menyiram lantai dengan air bunga, mengelap dinding, bahkan membakar kemenyan. Tapi tak peduli sekeras apapun ia mencoba, bau itu selalu kembali menjelang tengah malam. Yang paling mengerikan, setiap kali Bu Tuti sendirian di dapur, ia selalu merasa ada yang mengintip dari balik panci besar tempat suaminya memasak soto. Kadang seperti bayangan kecil yang berlari. Kadang terdengar suara tawa lirih anak kecil yang sudah ia kenal. Suara Bima. Suatu malam Bu Tuti terbangun karena mendengar suara panci jatuh dari dapur. Ia ragu untuk bangun, tapi suara itu terus terdengar berulang, seperti ada yang sedang mengaduk-aduk sesuatu di sana. Akhirnya dengan tubuh gemetar ia menyalakan lampu dan melangkah pelan menuju dapur. Ketika sampai di depan pintu, lampu dapur berkedip-kedip lalu mati total. Hanya cahaya dari bulan yang masuk lewat jendela cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di lantai dapur, panci besar tergeletak miring, dan dari dalamnya mengalir cairan merah pekat seperti darah. Bu Tuti menatap kaget, lalu menjerit kecil saat melihat tangan kecil muncul dari genangan itu, menggeliat pelan seolah berusaha keluar. Bima, bisiknya dengan suara bergetar. Tangan itu berhenti bergerak, tapi suara tawa lirih terdengar lagi. Kali ini tepat di telinganya. Bu Tuti menoleh spontan, namun tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap ke arah panci, tangan kecil itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah bekas tapak kaki berdarah menuju kamar belakang tempat Bima dulu tidur. Bu Tuti terisak,
menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia tahu sesuatu yang sangat jahat sedang menghantui rumah ini. Keesokan paginya, Pak Ihsan tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Ia malah bersiul sambil menyiapkan bahan soto baru. Warung makin ramai, Ti. Hari ini kita harus masak lebih banyak, katanya santai. Bu Tuti menatapnya dengan mata merah. Pak, kau nggak ngerasa ada yang aneh? Sejak Bima meninggal tiap malam dapur kayak neraka. Pak Ihsan menatap istrinya datar. Rezeki besar selalu ada harganya. Jangan ngomel terus. Kau pikir semua orang bisa kaya secepat ini? Nada suaranya berubah, lebih dingin, dan dalam suaranya ada gema aneh yang membuat bulu kuduk Bu Tuti berdiri. Ia tahu suaminya bukan lagi pria yang sama. Sejak perjanjian itu dilakukan, sesuatu dari alam lain sudah ikut tinggal bersama mereka. Hari semakin gelap. Sore itu Rina pulang sekolah lebih awal. Saat melewati dapur, ia mencium bau aneh. Campuran amis darah dan bunga melati. Ia mendekat, melihat ayahnya sedang mencincang sesuatu di atas talenan besar. Tapi yang membuatnya ngeri, potongan daging itu bukan daging ayam. Warnanya terlalu gelap, uratnya kasar, dan baunya menusuk seperti daging manusia busuk. Ayah, itu daging apa? Tanya Rina pelan. Pak Ihsan berhenti sebentar, lalu menoleh dengan senyum lebar yang terasa salah. Daging pesanan. Jangan ikut campur. Tapi Rina melihat dengan jelas ada kuku kecil di antara potongan daging itu. Ia terhuyung mundur menahan mual. Sejak malam itu Rina tak berani makan soto buatan ayahnya lagi. Namun setiap hari pembeli makin ramai dan semua orang bilang hal yang sama. Soto Pak Ihsan makin enak sekarang. Dagingnya empuk banget. Malam berikutnya Bu Tuti sudah tak tahan. Ia bertekad mencari tahu apa sebenarnya yang disembunyikan suaminya. Saat semua tidur, ia diam-diam ke dapur dan membuka panci besar yang ditutup rapat. Begitu tutupnya terbuka, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyambar wajahnya. Dan di dalam panci bukan hanya kuah soto, tapi potongan tubuh manusia, mengapung bersama daging ayam dan bumbu rempah. Bu Tuti menjerit keras. Ia jatuh terduduk sambil muntah. Tapi di saat yang sama, tangan kuat menarik rambutnya dari belakang. Pak Ihsan berdiri di sana, matanya merah, wajahnya basah keringat dan jelaga dupa. Kau nggak seharusnya lihat ini, katanya datar. ITU apa, Sen? Kau gila? Diam, bentak Pak Ihsan sambil mendorongnya ke dinding. Kalau bukan karena tumbal, kita semua sudah mati. Kau pikir kekayaan datang begitu saja? Bu Tuti menangis ketakutan. Namun sebelum ia sempat menjawab, dari arah panci terdengar suara anak kecil menangis. Suara itu semakin keras bergema di seluruh dapur, sampai akhirnya uap panas keluar dari panci membentuk wajah Bima. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan suaranya serak ketika berkata, Ibu, aku lapar. Bu Tuti menjerit histeris dan lari keluar dapur, sementara Pak Ihsan hanya tertegun, menatap panci itu dengan senyum aneh. Di dalam uap panas itu, wajah Bima perlahan menghilang, digantikan oleh sosok tinggi besar bertanduk, bermata merah menyala. Sudah waktunya tumbal berikutnya, bisik sosok itu dari balik asap, dan Pak Ihsan menunduk patuh, tanpa perlawanan sedikit pun. Sejak malam itu aroma anyir di dapur semakin pekat. Setiap pagi warga yang lewat depan warung mencium bau seperti daging terbakar. Namun anehnya mereka tetap datang, tetap makan, tetap memuji rasa soto Pak Ihsan yang makin lezat dan nikmat. Tak ada yang tahu bahwa setiap sendok soto yang mereka makan terselip serpihan daging manusia, dan setiap uap panas dari panci besar itu membawa arwah yang masih menjerit meminta pembebasan. Dan Bu Tuti kini setiap malam hanya bisa duduk di pojokan kamar, menatap dapur yang kini jadi tempat roh anaknya tinggal. Kadang terdengar suara Bima memanggil pelan, Ibu. Besok giliran siapa? Malam tuh hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah Pak Ihsan berderak seperti bisikan arwah. Di dapur panci besar tempat ia memasak soto mendidih dengan suara yang aneh. Bukan seperti air mendidih biasa, tapi seperti suara rintihan manusia. Setiap kali gelembung meletus dari permukaan kuah terdengar lirih, tolong, panas, tolong. Namun Pak Ihsan seolah tak mendengar. Ia duduk di kursi dapur dengan mata kosong, menatap panci itu lama, seperti orang yang sedang berbicara tanpa suara. Di sekeliling dapur, bau darah dan dupa hitam bercampur. Di pojok ruangan, ada wadah kecil berisi bunga layu, kepala ayam hitam, dan selembar kain kuning penuh bercak merah. Itu bukan sekadar sesajen, tapi tanda ikatan pesugihan yang sudah tak bisa dibatalkan. Tiba-tiba,
Dari dalam panci terdengar suara berat, bukan suara manusia. Dalam dentingan logam dan desis uap, muncul suara dalam yang dalam dan serak, seperti berasal dari perut bumi. Kau sudah menerima hasilnya, Ihsan. Tapi hutangmu belum lunas. Pak Ihsan menggertakkan giginya. Aku sudah berikan tumbal, anakku sendiri sudah mati. Suara itu tertawa pelan, panjang, dan menyeramkan. Itu baru awal. Kau ingin warungmu tetap ramai? Maka setiap bulan, 1 jiwa dari darahmu sendiri harus kembali padaku. Pak Ihsan memegangi kepalanya. Tidak, aku tidak mau kehilangan mereka lagi. Tapi suara itu menimpali, kali ini lebih pelan, seolah membisik di telinganya. Kalau begitu, aku akan menjemputnya sendiri. Lampu di dapur padam seketika. Dari dalam panci, 2 tangan hitam berlendir muncul, mencengkeram pinggiran logam, seolah sesuatu berusaha keluar dari dalam. Uap panas menebal, dan di dalam kabut itu tampak sosok tinggi besar bertanduk, kulitnya legam, matanya merah seperti bara, dan lidahnya menjulur panjang meneteskan darah. Sosok itu menatap Pak Ihsan sambil tertawa serak. Kau yang memanggilku dulu, sekarang tak bisa lari. Pak Ihsan berteriak ketakutan tapi suaranya hilang ditelan angin. Ia hanya bisa terjatuh ke lantai, melihat sosok itu perlahan menghilang. Masuk ke bayangannya sendiri di lantai, meninggalkan aroma amis yang mengerikan. Keesokan harinya, Bu Tuti bangun dengan perasaan tak enak. Di luar kamar, suasana rumah sunyi. Tak ada suara anak-anak, tak ada aroma masakan. Tapi dari dapur tercium bau gosong bercampur amis seperti daging terbakar. San, panggilnya dengan suara pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah perlahan ke dapur. Dan di sana ia melihat panci besar itu masih mendidih. Padahal api kompor sudah mati. Ia tertegun. Kuah di dalamnya bergerak seperti hidup, berputar-putar sendiri, dan dari dalamnya muncul suara lirih. Ibu, lapar. Bu Tuti langsung menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Itu suara Bima. Ia berlari mundur menabrak kursi, dan tanpa sadar melihat sesuatu di lantai. Bekas jejak kaki kecil penuh darah, mengarah ke kamar anak kedua mereka. Rina malam harinya Rina mulai demam tinggi. Tubuhnya panas seperti terbakar, dan setiap kali tertidur ia mengigau menyebut nama adiknya. Bima, jangan tarik aku. Jangan ajak aku pergi. Bu Tuti menangis di sampingnya. Tapi Pak Ihsan hanya duduk di pojok kamar, wajahnya pucat dan kosong. Ini bukan penyakit biasa, Ti, ucapnya lirih. Ini tanda, dia yang berikutnya. Apa maksudmu? Teriak Bu Tuti. Pak Ihsan menunduk. Aku nggak bisa hentikan. Jin itu sudah minta tumbal lagi. Rina tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar uap panas berbau rempah dan darah. Panas, Ibu. Panas. Bu Tuti memeluk anaknya erat, tapi kulit Rina terasa seperti terbakar dari dalam. Tak lama kemudian tubuhnya lunglai, dan dari hidung serta telinganya menetes cairan kuning pekat, seperti kuah soto yang mendidih. Pak Ihsan terdiam, sementara Bu Tuti menjerit histeris. Namun jeritan itu tertelan oleh suara dari dapur. Panci besar itu mendidih sendiri tanpa api, mengeluarkan bau yang sama seperti darah Rina. Dan di dalam uap panas yang meluap-luap, tampak 2 wajah kecil, Bima dan Rina tersenyum kaku. Malam itu hujan turun makin deras. Pak Ihsan duduk sendirian di depan warung, menatap jalan yang gelap. Di dalam pikirannya hanya ada satu hal, bagaimana menghentikan semua ini. Namun tiba-tiba, dari arah hutan muncul bayangan lelaki tua berjubah hitam. Orang yang dulu memberinya jalan pesugihan. Lelaki itu mendekat perlahan, wajahnya setengah tertutup topi caping. Apa kau puas, Ihsan? Suaranya berat dan bergema. Pak Ihsan gemetar. Aku kehilangan 2 anak. Aku mau semuanya berhenti. Lelaki itu tersenyum miring. Berhenti? Tidak semudah itu. Kau sudah beri mereka pintu. Dan pintu itu hanya bisa ditutup dengan darah terakhir keluargamu. Pak Ihsan jatuh terduduk, menangis seperti orang gila. Sementara itu di dalam rumah, Bu Tuti berdoa sambil memeluk kedua anak yang masih hidup. Namun dari jendela, terlihat bayangan besar bertanduk berdiri di halaman, menatap rumah itu dengan mata merah menyala. Dan dari dapur, panci besar itu bergoyang sendiri, menumpahkan kuah panas ke lantai, membentuk genangan darah yang perlahan merambat, menuju kamar anak-anak. Malam itu rumah keluarga Pak Ihsan benar-benar hidup. Dindingnya bergetar, lampu berkedip, dan suara anak-anak yang sudah mati terdengar memanggil dari berbagai arah. Ayah, Ibu, ikut kami. Di sini hangat.
Suara itu datang bersamaan dengan bisikan jin dari dalam panci. Kau tak bisa mundur, Ihsan. 1 jiwa lagi, dan kekayaanmu abadi. Air mata Pak Ihsan jatuh. Ia tahu, itu berarti istrinya atau salah satu anak yang tersisa harus dikorbankan. Dan di saat pikirannya kacau, dari balik dapur terdengar suara ketukan sendok logam 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Lalu suara itu tertawa. Besok, giliranmu, Bu Tuti. Malam di desa itu terasa berat. Udara seperti berhenti bergerak, dan langit diselimuti awan hitam pekat. Angin yang lewat pun berhembus dengan aroma busuk, campuran darah basi dan daging terbakar. Di dalam rumah, Pak Ihsan duduk di depan panci besar yang kini nyaris seperti benda hidup. Uap panasnya berwarna kekuningan, menebarkan bau soto yang semakin menyengat. Tapi di balik aromanya yang menggoda, ada sesuatu yang membuat dada terasa sesak, bau kematian. Sambil menatap panci itu, Pak Ihsan berbisik lirih, "Sudah cukup, aku sudah kehilangan 2 anakku. Jangan lagi." Namun panci itu bergolak keras seperti marah dan dari dalamnya keluar suara berat dan serak. "Janji tak bisa dibatalkan, Ihsan. Kau mau kaya? Maka tumbal harus lengkap. 4 darah 1 daging." Pak Ihsan menggigit bibirnya. Ia tahu maksud suara itu. Keempat anaknya harus menjadi korban. "Tidak, aku tak akan biarkan mereka mati," teriaknya. Tapi dari dapur muncul suara tawa kecil. Suara anak-anaknya, Rina dan Bima Ngemaya. "Jangan bohong. Kau sudah serahkan kami." Pak Ihsan membeku. Suara itu datang dari dalam panci, dan samar-samar 2 wajah kecil muncul di permukaan kuah mendidih, tersenyum dengan mata kosong. Uap panas keluar dari mata dan mulut mereka, dan di sela desis itu terdengar suara jin berbisik. "Jika kau menolak, yang akan kami ambil bukan mereka, tapi istri dan jiwamu sendiri." Bu Tuti yang mendengar keributan dari dapur berlari masuk dengan wajah panik. "Ihsan, kau bicara sama siapa?" Pak Ihsan berbalik. Matanya merah seperti orang kerasukan. "Dia. Mereka mau mengambil mutih, tapi aku tak akan biarkan." Sebelum Bu Tuti sempat menjawab, gelas-gelas di rak dapur pecah sendiri. Lampu bergoyang, dan dari sudut ruangan, muncul bayangan besar bertanduk, kulitnya hitam pekat seperti arang, matanya merah menyala, dan tubuhnya seolah terbuat dari asap dan darah. Sosok itu mendekat, menyeret rantai berlumur darah di lantai, menimbulkan suara krek, krek, krek. Bu Tuti menjerit sambil berlari mundur. Tapi bayangan itu hanya tertawa. Suaranya bergema dari dinding ke dinding. "Kau pikir bisa lari dari janji suamimu?" Pak Ihsan mengambil pisau dapur dan berdiri di depan istrinya, mencoba melindungi. "Tidak, aku tak akan biarkan kau ambil dia." Sosok itu menunduk, lalu berbisik pelan di telinga Ihsan, "Kalau begitu, bunuh dia sendiri. Serahkan jiwanya dengan tanganmu dan aku akan pergi selamanya." Tubuh Pak Ihsan bergetar. Pisau di tangannya terasa semakin berat, seolah digerakkan oleh sesuatu. Bu Tuti menatap suaminya dengan mata ketakutan. Sadar, itu bukan kau." Tapi mata Pak Ihsan kini gelap. Tatapannya kosong, napasnya berat seperti dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Langkahnya perlahan mendekat ke arah Bu Tuti. "Ihsan, jangan." Isak Bu Tuti. Langkah itu semakin dekat, sampai akhirnya pisau di tangan Pak Ihsan melayang ke arah istrinya. Namun sebelum bila itu menembus kulit Bu Tuti, terdengar suara keras dari dalam panci. "Kukap!" Uap panas meledak dari dalamnya, membuat semua lampu padam. Dapur dipenuhi asap tebal, dan di tengah asap itu sosok jin bertanduk muncul sepenuhnya. Tubuhnya tinggi menjulang hampir menyentuh langit-langit. Lidahnya menjulur panjang. Matanya menatap keduanya dengan tawa keji. "Kalian manusia selalu lemah, tamak, dan bodoh." Ia menjulurkan tangannya ke arah Bu Tuti. "Yang kubutuhkan hanya jiwanya." Bu Tuti menjerit sekeras mungkin, tapi anehnya bukan tubuhnya yang ditarik, melainkan Pak Ihsan sendiri. Jin itu menatapnya dengan sinis. "Kau janji melindunginya, bukan mengorbankannya. Maka kau yang akan menebus." Pak Ihsan menjerit ketika tubuhnya terangkat dari lantai. Tangannya terentang, dan kulitnya mulai mendidih seperti air panas mengelupas sedikit demi sedikit. Dari luka-luka di tubuhnya keluar asap hitam, yang langsung disedot oleh jin itu melalui mulutnya. Bu Tuti hanya bisa berteriak histeris menyaksikan suaminya meleleh hidup-hidup, sampai akhirnya dari dalam tubuh Pak Ihsan terdengar suara letusan keras, "Bluh!" dan tubuhnya ambruk ke lantai menjadi sekantong daging hitam gosong.
Uap panas memenuhi dapur. Panci besar bergetar hebat, lalu retak di beberapa bagian. Dari dalamnya cairan merah menyembur keluar, menetes di lantai seperti darah segar. Namun di tengah genangan itu, muncul tangan Pak Ihsan yang sudah hangus seolah masih ingin keluar, masih ingin hidup. Bu Tuti menatap panci itu dengan mata kosong, tubuhnya gemetar hebat. Dan ketika ia mundur, dari genangan darah itu muncul suara lirih anak-anak. "Ibu, ayah sudah bersama kami." Suara itu diiringi tawa jin yang memekakkan telinga. Uap berubah menjadi bentuk wajah Pak Ihsan yang terakhir kali menatapnya, dengan senyum menyeringai penuh penderitaan. Sejak malam itu warung soto Pak Ihsan tidak pernah buka lagi, tapi warga desa mengatakan, setiap malam Jumat Kliwon, mereka melihat asap tebal keluar dari dalam rumahnya, dan terdengar suara panci mendidih dari kejauhan. Kadang ada juga yang bersumpah mencium bau soto yang sangat harum, tapi bercampur amis darah. Beberapa warga yang nekat mendekat mengaku melihat bayangan sosok hitam bertanduk berdiri di belakang dapur, dan suara anak kecil tertawa di tengah uap. Dan yang paling menakutkan, jika seseorang mengetuk pintu warung itu di malam hari, pintu akan terbuka sendiri, dan dari dalam terdengar suara lembut. "Mau soto, Mas? Dagingnya masih segar." Setelah kematian Pak Ihsan, rumah itu seharusnya kosong. Namun kenyataannya setiap malam, asap putih kekuningan selalu tampak keluar dari dapurnya, seperti uap kuah soto yang mendidih. Warga desa mulai membicarakan kejadian aneh itu, tapi tak seorang pun berani mendekat. Sampai suatu hari Slamet, sopir truk yang sering lewat daerah itu, memutuskan berhenti karena mencium bau soto yang luar biasa harum. Ia turun dari truk, melihat warung yang berdiri sunyi di pinggir jalan. Spanduk lusuh bertuliskan soto ayam Mbah Ihsan masih tergantung berkibar lemah tertiup angin. Lampunya remang, tapi dari dalam warung tampak cahaya redup dan bayangan seseorang sedang mengaduk panci besar. "Wah, akhirnya buka lagi," gumam Slamet sambil melangkah masuk. Begitu ia membuka pintu, lonceng kecil di atas pintu berdenting sendiri. Aroma soto menyeruak, gurih, sedap, tapi ada sesuatu yang aneh. Bau itu bercampur dengan wangi anyir yang samar, seperti darah yang baru saja direbus. Di balik meja, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat. Tangannya gemetar memegang sendok sayur besar. "Silakan duduk, Mas." "Mau soto ya?" Suaranya lembut tapi berat, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Slamet duduk, meskipun bulu kuduknya mulai meremang. Ia melihat sekitar warung. Kursi-kursi berdebu, dinding menghitam seperti terbakar, dan di sudut ruangan, ada mainan anak-anak berlumur tanah. Warung ini dulunya ramai banget. "Mbak, saya sering lewat sini dulu," kata Slamet mencoba basa-basi. Wanita itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi kuning kehitaman. "Sekarang sudah ramai lagi, Mas. Pembeli datang, meski tak semua bisa pulang." Slamet mengernyit. Apa maksudnya? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, semangkuk soto sudah tersaji di depannya. Kuahnya panas berwarna kekuningan, dengan aroma yang luar biasa menggoda. Tanpa curiga ia menyendok satu suap. Kuahnya gurih, dagingnya empuk. Tapi saat mengunyah, Slamet merasa ada sesuatu yang aneh di mulutnya, seperti rambut halus yang ikut termakan. Ia memuntahkannya dan kaget saat melihat serat hitam panjang seperti rambut manusia di dalam mangkuknya. "Ini apa?" teriaknya. Ketika ia menoleh ke arah wanita itu, sosoknya sudah tidak berdiri di sana. Yang ada hanya panci besar di atas tungku yang kini mendidih sendiri tanpa api. Dari dalam panci terdengar suara bisikan, "Habiskan, habiskan." Darahnya sudah diterima. Slamet gemetar bangkit dari kursinya. Tapi begitu ia mundur, bayangan-bayangan mulai muncul di dinding warung. Ada anak kecil tanpa mata tertawa, ada wanita dengan wajah melepuh, dan di tengah-tengah mereka berdiri Pak Ihsan, tubuhnya hangus dan matanya kosong. "Terima kasih sudah datang, Mas. Sekarang giliranmu mengenyangkan kami." Slamet menjerit dan berlari keluar dari warung. Namun di luar jalan sudah berubah. Bukan lagi jalan desa, melainkan jalan berlumpur yang penuh tulang dan darah. Di kejauhan, terlihat Bu Tuti berjalan pelan sambil membawa panci besar, menatapnya dari dalam kabut. "Mau tambah, Mas? Dagingnya baru, sangat segar." Slamet berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya hilang ditelan kabut. Keesokan harinya, truknya ditemukan terparkir di depan warung itu. Pintunya terbuka, mesinnya mati, tapi Slamet menghilang tanpa jejak.
Sejak hari itu, warung soto Pak Ihsan kembali terkenal. Orang-orang bilang sotonya sekarang makin enak. Bahkan beberapa orang dari kota datang jauh-jauh hanya untuk mencicipinya. Namun anehnya, semua yang makan di sana malam hari tak pernah terlihat lagi di desa. Warga sekitar mulai sadar ada yang tak beres. Beberapa orang mencoba menutup warung itu, tapi setiap kali papan ditancapkan di depan pintunya, keesokan harinya warung itu terbuka lagi, lengkap dengan aroma soto yang mendidih. Seorang ustadz dari desa sebelah akhirnya datang untuk memeriksa. Saat ia masuk, lantai warung terasa lengket. Ketika ia menunduk, ia sadar itu bukan air, tapi darah. Dari dapur, panci besar itu mendidih pelan, mengeluarkan asap pekat yang berputar di udara membentuk wajah manusia. Terlambat, bisik suara dari dalam panci. Kami sudah kenyang, tapi masih haus. Ustaz itu membaca ayat-ayat suci, tapi suara dari dalam panci malah tertawa keras. Panci bergetar hebat, lalu meledak menghantam dinding, menyemburkan cairan merah ke seluruh ruangan. Asap hitam membumbung tinggi, dan dari dalamnya keluar sosok Pak Ihsan dan keluarganya. Tubuh mereka setengah hangus, matanya kosong, tapi senyum mereka lebar tak manusiawi. Kami tak butuh surga. Kami sudah punya warung di neraka. Ustaz itu berlari keluar, tapi begitu menoleh ke belakang, warung itu sudah tak ada. Hanya tersisa tanah kosong yang basah dan berbau amis, serta satu benda tergeletak di tanah, sendok kayu yang gosong di ujungnya. Namun kisahnya tak berakhir di sana. Beberapa bulan kemudian, di desa sebelah, warga dikejutkan oleh pembukaan warung baru. Soto ayam asli Jawa, Bu Tutian keluarga. Warungnya ramai, aroma sotonya luar biasa harum. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, uap kuning keluar dari dapurnya. Dan kadang terdengar suara anak kecil tertawa dari arah panci. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pemiliknya. Karena wajah Bu Tuti yang tersenyum di balik meja itu terlalu pucat untuk manusia hidup. Dan jika kau lewat di jalan itu tengah malam, kau mungkin mencium aroma soto yang menggoda dari kejauhan. Tapi ingat, jangan pernah mampir. Sebab setiap sendok kuahnya membawa jiwa yang terperangkap. Dan setiap panci yang mendidih di sana, mendidih dengan darah manusia. Malam itu langit Jawa Tengah tampak muram. Awan tebal menggantung. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah dan bau anyir darah. Warga desa Karangjati tahu, setiap malam Jumat Kliwon adalah malam yang tidak boleh ada yang keluar rumah. Karena di malam itu, warung soto Pak Ihsan yang telah terbakar bertahun-tahun lalu, selalu terlihat hidup kembali. Sekitar pukul 11 malam, suara lonceng kecil di pintu warung yang sudah lama rusak berdenting sendiri. Lampu-lampu di dalam warung menyala satu persatu, seolah ada tangan tak terlihat yang menyalakannya. Asap kuning keemasan mengepul dari dapur, dan perlahan muncul sosok Bu Tuti, memakai kebaya lusuh penuh noda. Matanya kosong tapi bibirnya tersenyum lebar. Di belakangnya tampak 4 anak kecil berdiri diam. Mereka memegang mangkuk soto masing-masing, namun di dalamnya bukan daging ayam, melainkan potongan tangan dan jari manusia. Waktunya buka warung lagi, ya, bisik Bu Tuti pelan. Dari dalam asap muncullah Pak Ihsan. Tubuhnya setengah gosong, kulitnya mengelupas, tapi matanya bersinar merah seperti bara. Ia memegang sendok sayur besar yang meneteskan darah. Malam ini, banyak tamu yang lapar. Tepat pukul 12, terdengar suara mesin motor dan mobil berhenti di depan warung. Beberapa orang asing, pendatang dari kota, berhenti karena mencium aroma soto yang menggoda dari kejauhan. Mereka pikir itu warung baru yang buka malam hari. Wah, bau sotonya luar biasa, kata salah satu pengendara. Ayo makan dulu sebelum lanjut perjalanan. Mereka tak tahu di balik cahaya redup itu bukan manusia yang menunggu mereka. Begitu mereka masuk, lonceng pintu berbunyi dan ruangan terasa aneh. Udara panas dan lembab. Di langit-langit, tampak cicak menggantung terbalik dengan mata merah menyala. Namun para pembeli hanya berpikir itu efek lampu, lalu duduk dan memesan. Bu Tuti melayani mereka dengan senyum hangat. Anak-anaknya berlarian di dapur sambil tertawa kecil, seperti sedang bermain. Tapi dari dapur terdengar bunyi ceprek-ceprek seperti tulang yang dipotong dengan golok tumpul. Tak lama kemudian, semangkuk soto ayam disajikan ke masing-masing meja. Kuahnya kuning pekat, berasap, dan beraroma sedap. Para pembeli mulai makan dengan lahap, tak menyadari darah segar mengalir dari bawah mangkuk mereka. Salah satu pria menelan suapan terakhir, tapi tiba-tiba ia menggigil. Ia menatap sendoknya dan matanya membelalak.
Di dalam sendok itu ada mata manusia yang masih bergerak. "Ini apaan?" teriaknya. Begitu ia berdiri, ruangan seketika berubah. Dinding warung menjadi hitam, meneteskan cairan seperti darah. Di luar jendela, tampak ribuan bayangan manusia tanpa kepala berjalan mengelilingi warung. Dari dapur, panci besar berguncang hebat. Asap tebal menyembur ke seluruh ruangan, dan dari dalamnya muncul kepala Pak Ihsan yang melayang, menatap para tamu sambil tertawa serak. "Sudah kenyang? Sekarang gantian kami makan kalian." Suara teriakan memenuhi ruangan. Satu persatu pengunjung mencoba kabur, tapi pintu warung tak bisa dibuka. Setiap mereka berusaha memecahkan kaca, tangan mereka malah menyatu dengan dinding, seperti diserap. Anak-anak Ihsan mulai berjalan ke arah mereka, membawa sendok dan pisau dapur. Mata mereka hitam seluruhnya, tanpa putih. Salah satu anak melompat ke dada seorang pria dan menggigit lehernya sampai robek. Darah menyembur ke dinding. Bu Tuti berdiri di tengah warung. Wajahnya kini berubah, kulitnya mengelupas. Darah menetes dari matanya, tapi ia tetap tersenyum. "Soto ayam kami tak pernah kehabisan bahan, karena setiap tamu akan jadi daging berikutnya." Tubuh-tubuh mulai bergelimpangan, dan suara panci mendidih makin keras. Setiap tetes darah jatuh ke lantai menyerap dan menjadi daging baru di dalam panci. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Tak ada suara, tak ada gerak. Keesokan paginya Ustaz Maulana, tokoh agama dari desa sebelah, datang setelah mendengar kabar warung itu hidup lagi. Begitu ia melangkah ke lokasi, aroma busuk langsung menusuk hidungnya. Di tempat yang dulunya berdiri warung itu, kini hanya ada tanah basah berwarna kemerahan dan asap tipis yang terus keluar dari bawah tanah. Ia menancapkan tongkat dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan keras. Tiba-tiba tanah di depannya bergetar. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berlendir yang mencoba menariknya masuk. Ustaz Maulana membaca lebih keras, tapi suara-suara dari bawah tanah ikut melawan. "Kau tak bisa menolong kami. Kami sudah jadi bahan dagangan neraka." Tiba-tiba kepala Pak Ihsan muncul dari tanah. Matanya membara, mulutnya penuh darah. "Kami sudah dijanjikan kekayaan abadi, tapi sekarang kami lapar selamanya." Tanah itu retak, dan dari dalam muncul seluruh keluarga Ihsan. Tubuh mereka hangus tapi masih lengkap. Bu Tuti berjalan pelan ke arah Ustaz Maulana, membawa panci besar di tangannya. "Sekali saja, Ustaz. Cicipi soto kami. Setelah itu semua akan tenang." Ustaz Maulana mengangkat tongkatnya dan membantingkannya ke tanah. Ledakan cahaya putih muncul menyilaukan seluruh area. Jeritan panjang menggema di udara, diikuti dengan suara mendesis seperti daging yang dibakar. Ketika cahaya mereda, tanah itu berubah menjadi hitam gosong. Tak ada lagi suara, tak ada lagi warung. Hanya panci tua yang tertinggal di tengah-tengah berasap pelan. 3 bulan kemudian, jalan tempat warung itu berdiri diperbaiki. Pemerintah desa memutuskan membangun rest area baru dengan kios-kios makanan. Salah satu pedagang baru membuka kios di titik yang sama, dengan papan besar bertuliskan, "Soto ayam asli Karangjati, resep turun-temurun." Hari pertama buka, warung itu langsung ramai pembeli. Kuahnya kuning, aromanya menggoda dan rasanya luar biasa. Orang-orang memujinya sebagai soto paling enak di Jawa Tengah. Namun malam itu, penjaga rest area melihat sesuatu. Dari dapur warung itu, asap kuning keemasan keluar perlahan. Dan di dalam bayangan tampak sosok wanita berambut panjang sedang mengaduk panci besar. Sambil berbisik pelan, "Soto ayam Mbak Ihsan selalu buka tiap malam Jumat." Dan sejak malam itu, siapapun yang makan di warung itu dan pulang melewati hutan di selatan desa, tak pernah sampai rumah. Di bawah panci besar warung itu, masih terdengar suara bisikan halus, seolah ada banyak jiwa yang berdesak-desakan di dalam kuah mendidih. "Kami lapar."